Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lutfiah Nabila Asfidita. Aku perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Sebelum masuk ke materinya, aku mau bagi beberapa bagian dulu dari peristiwa ini. Yang pertama, itu lahirnya atau latar belakangnya lahir PKI ini. Yang kedua itu jalan pemberontakan peristiwa PKI Madiun ini dan juga akhir dari peristiwanya. Oke, sekarang aku akan ngebahas latar belakang terbentuknya PKI Madiun. PKI Madiun ini diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville beratapkan garis demokrasi Van der Mook yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Bahkan TKR juga diharuskan untuk berpindah ke wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat atau biasanya disebut FDR. Dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, Sopsis, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian bagi FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau biasa disebut RERA. RERA juga bertujuan untuk mengurangi jumlah 463.000 tentara, 90.000 laskar rakyat yang juga sebagian besar merupakan penduduk komunisme, hingga penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kendali SDN dengan tujuan akhir mengurangi beban anggaran, membentuk tentara profesional, dan memengaruhi komunis. Gerakan kiri semakin tambah radikal setelah Musso diutus oleh Komunisme Internasional untuk menyebarkan paham komunis kembali ke Indonesia dengan membawa konsep yang dikenal sebagai Jalan Baru. Ada 3 poin yang menjadi bagian dari konsep Jalan Baru, yaitu fraksi nasional menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis. Yang kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, PKI segaris dengan komunis internasional. Dampak dari konsep Jalan Baru adalah dibentuknya PKI bawah tanah yang mengakibatkan partai-partai yang bergabung dalam FDR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Selain itu, dibentuk juga Politbiro yang dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin yang menjadi sekretaris pertahanan, sedangkan anggota-anggota muda seperti Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi bagian dari Politbiro PKI. Terbentuknya PKI pemimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis di awal-awal lahirnya Indonesia. Selanjutnya kita akan ngebahas pemberontakan PKI Madiun. Yang diawali di bulan Mei, aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara di Delangu. Aksi PKI semakin radikal setelah bulan Agustus, Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda tentara dan sarekat buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi dimaksud untuk mengambil alih lahan-lahan milik tuan tanah di daerah Surakarta. Aksi PKI pimpinan Musso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan posisi Republik Indonesia yang kala itu sedang mengupayakan menarik simpati dari Amerika Serikat. Pemerintahan berupaya untuk mencegah pengaruh Musso yang semakin meluas dan membebaskan Tan Malaka untuk menjauhkan golongan kiri dari musuh. Namun,
berakhir dengan kegagalan menginjak tanggal 13 sampai 16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin masif untuk melakukan provokasi nyata, menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil memukul PKI untuk mundur, namun mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September. Tanggal 19 September, akhirnya Musso mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Terakhir kita akan ngebahas tentang akhir dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Setelah mendengar kabar mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia, Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditunjukkan kepada seluruh elemen dari gerakan PKI Madiun untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Febria tersebut mengakibatkan sebagian orang yang awalnya pro-PKI memutuskan untuk memilih pemerintah. Bahkan FDR di Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Mendengar pidato Soekarno, Musso membalasnya melalui radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Pidato yang disampaikan oleh Musso mengakibatkan Hatta bersama dengan KNIP akhirnya menyetujui undang-undang yang diberikan kekuasaan kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Soekarno yang diberikan kekuasaan akhirnya meminta kepada jajaran TKR untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pemimpin operasi. Pemimpin operasi yaitu Nasution dan Gatot Subroto ini melakukan penumpasan dampak TKR berhasil untuk memukul mundur PKI keluar dari Madiun hingga berhasil menembak mati Musso dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun 1948. Nah, itulah akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Mungkin presentasi tentang peristiwa PKI Madiun 1948 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai DITI atau peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi kenapa bisa atau sejarah terjadinya dari DITI ini, yaitu yang pertama, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada situasi politik dan juga keamanan yang belum stabil. Dan juga ada kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Republik Indonesia. Karena yang pertama, Indonesia dijadikan negara Islam. Indonesia tidak dijadikan negara Islam, melainkan negara nasional dengan pedoman Pancasila. Selanjutnya, karena adanya kekecewaan terhadap perjanjian politik atau militer. Contohnya adalah perjanjian Renville pada tahun 1948. Dan juga yang membuat pasukan TNI harus ditarik dari wilayah Jawa Barat. Dan karena adanya kekosongan militer yang dimanfaatkan oleh SM Kartosuwiryo untuk memperkuat gerakannya. Deklarasi DITI. Pada 7 Agustus tahun 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pendirian ini dilakukan di daerah gunung dan juga wilayah pedalaman di Jawa Barat yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Di mana saja penyebaran DITI tidak hanya di Jawa Barat, melainkan ada di wilayah-wilayah lain di negara Indonesia. Di Jawa Barat itu sendiri dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo. Selanjutnya ada Aceh, di mana dipimpin oleh Daud Berek pada tahun 1953. Kecewa karena janji menjadikan Aceh sebagai negara istimewa tidak ditepati. Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Sulawesi Selatan dipimpin oleh Khan Muzakah pada tahun 1950. Dan karena kecewa karena tidak puas dengan integrasi pasukan bekas KNIL ke TNI. Dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kecewa karena masalah ketidakadilan di tubuh militer.
Artinya, DITI tidak hanya bergerak di wilayah Jawa Barat, akan tetapi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kronologi, pada tahun 1948 sampai 1949 pasca perjanjian Renville, di mana TNI ditarik dari Jawa Barat, dan pada tahun 1949 proklamasi negara Indonesia terjadi. Negara Islam Indonesia dilakukan di Jawa Barat oleh Kartosuwiryo pada tahun 1950 sampai 1957. Gerakannya meluas hingga ke Aceh, Sulawesi, dan juga Kalimantan. 1957 sampai 1962, pemerintah melancarkan operasi militer seperti Pagar Betis. Dan di sana tidak hanya tentara saja, kan tapi basis rakyat pun ikut untuk mengepung basis DITI. Yang tahun 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap, dan pada saat itulah berakhirnya pemberontakan DITI. Nah, kita sudah membahas mengenai sejarah dan latar belakangnya. Lalu apa tujuan dari DITI? Yang pertama adalah untuk menegakkan negara Islam di Indonesia dengan mengganti simbol atau pedoman yang dipakai oleh negara Indonesia dengan asas-asas atau peraturan dari Islam, dan menolak Pancasila sebagai dasar negara, serta menganggap NKRI tidak sah karena bukan berdasarkan syariat Islam. Apa dampak dari peristiwa DITI? Tentunya dari dampak ini kita mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu untuk kita jadi merasa tahu bahwa penting untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan, tidak hanya mementingkan satu ras saja, tapi kita juga perlu untuk memperhatikan ada golongan apa saja di negara Indonesia. Dan pemerintah harus adil agar tidak menimbulkan kekecewaan di daerah, serta Pancasila terbukti untuk menyatukan bangsa. Setelah 80 tahun kemerdekaan, Pancasila terbukti dan seterusnya juga terbukti untuk tetap dapat menyatukan bangsa. Dampak negatifnya adalah mengancam keutuhan dan persatuan di NKRI dan menyebabkan banyak korban jiwa pada peristiwa tersebut karena ada pemberontakan yang mengakibatkan atau yang menjadi dampak adalah rakyat sipil dan juga aparat, dan akan menghambat stabilitas politik dan pembangunan nasional. Dan upaya pemerintah tentunya sudah banyak, dari militer, dari operasi pengepungan, dari politik, negosiasi, dan juga pendekatan kepada tokoh-tokoh daerah DITI, dan juga secara hukum dengan menangkap pemberontak dari DITI termasuk mengeksekusi Kartosuwiryo. Kesimpulannya adalah DITI adalah salah satu pemberontak besar pasca kemerdekaan, didorong oleh perbedaan ideologi dan juga kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Walaupun akhirnya dipadamkan, peristiwa ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, dialog politik, dan keadilan sosial agar bangsa tidak terpecah belah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA itu adalah kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. APRA didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 9 Januari 1949. Tersusun antara tentara Belanda dan juga Kenil atau tentara Belanda yang ada di Indonesia namun tidak ingin bergabung dengan TNI. Nah, langsung saja kita ke latar belakang. APRA ini diakibatkan oleh peleburan Kenil ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kenil diberikan dua pilihan, yaitu didemobilisasi atau bergabung sebagai bagian dari APRIS. Nah, pilihan ini tuh mengakibatkan keraguan bagi sebagian mantan Kenil karena yaitu yang pertama ada sejarah permusuhan Kenil dan TNI semasa revolusi dan juga isu diskriminasi terhadap mantan tentara Kenil. Nah, keraguan ini tuh berhasil dimanfaatkan oleh Raymond Westerling untuk membentuk APRA. Setelah Raymond Westerling mulai menghimpun mantan-mantan Kenil ke dalam kesatuan tentara yang dinamakan APRA, APRA juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama mempertahankan negara Pasundan, yang kedua menuntut agar APRA menjadi tentara resmi negara Pasundan, dan yang ketiga menentang pembentukan Republik Indonesia Serikat.
Lalu selanjutnya ada jalannya pemberontakan. Dimulai dari 5 Januari 1950, Raymond Westerling mengirim sebuah surat ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mempertahankan kebentuk negara federal atau mempertahankan negara Pasundan. Nah, lalu pemerintah Republik Indonesia segera mengeluarkan perintah penangkapan Raymond Westerling yang kemudian membuat Raymond Westerling mempercepat kudetanya. Lalu di tanggal 23 Januari 1950, APRA melancarkan aksi pertamanya dengan menurunkan 800 tentara menyerang kota Bandung di pagi hari. Dan pada pagi itu 94 anggota TNI tewas, termasuk Letnan Kolonel yaitu Adolf Gustav Lembong. Nah, sisa pasukan APRA lainnya bergerak menuju ke Jakarta dan merencanakan untuk menyerang gedung Kabinet Republik Indonesia Serikat yang sedang sidang, lalu menangkap menteri-menteri Republik Indonesia Serikat dan membunuh Hamengkubuwono IX, Ali Budiarjo, dan Kolonel TB Simatupang. Namun, upaya serangan ke Jakarta gagal total karena bantuan dari Tentara Islam Indonesia yaitu pimpinan Karyo Suwiryo urung mengikuti perencana Raymond Westerling dan juga karena kesigapan tentara APRIS. Sehingga pemberontakan di Jakarta dan Bandung tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Raymond Westerling. Nah, di akhir pemberontakan, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan pasukan APRIS ke Bandung untuk menghentikan pergerakan APRA. Muhammad Hatta mengadakan kesepakatan dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk mendesak APRA keluar dari Bandung. Dalam proses penangkapan gerombolan APRA, diketahui ternyata pemberontakan APRA tidak hanya didalangi oleh aktor tunggal, namun ada aktor lain, yaitu Sultan Hamid II. Ternyata Sultan Hamid II itu turut andil dalam rencana pembunuhan di Jakarta. Tindakan Sultan Hamid II ini didasari karena kekecewaannya terhadap Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II tertangkap pada 5 April 1960 dan Westerling yang melihat APRA di ujung tanduk memutuskan untuk melarikan diri ke Singapura. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Raisa Alfira Zulaika dari kelas 12 F4 akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Agis. Yang pertama ada latar belakang. Pemberontakan Andi Agis dilatar belakangi oleh sikap Andi Agis yang menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Andi Agis menuntut agar para pasukan APRIS bekas Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Waktu itu ia sangat menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang. Menurutnya, negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan. Singkatnya, latar belakang dari pemberontakan ini adalah penolakan Andi Agis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Kesatuan Republik Indonesia. Kala itu Andi Agis merupakan golongan federalis yang menolak penyatuan tersebut. Selanjutnya, ada kronologi pemberontakan Andi Agis. Yang pertama, mulai tanggal 5 April 1950 dimulai pada pagi hari. Saat itu pasukan Kenil yang dipimpin oleh Andi Agis langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan Kenil yang dipimpin oleh Andi Agis ini diberi nama pasukan bebas. Yang kedua, pada tanggal 7 April 1950, melihat Makassar sudah dikuasai oleh Andi Agis, upaya pemerintahan dalam menghadapi pemberontakan Andi Agis yaitu mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada 7 April 1950. Yang ketiga, dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Agis agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang udah. Yang keempat, merasa gak punya pilihan lain, Andi Agis pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950.
Kemudian Andi Ajis pun diadili sebagai pemberontakan dan divonis 14 tahun penjara. Yang kelima, pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan berarti dari pasukan pemberontakan. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan. Yang keenam, pertempuran antara APRIS dan pasukan KL Knil terjadi pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada waktu itu berada dalam suasana peperangan. Dalam pertempuran itu, APRIS melakukan penggempuran terhadap tangsi-tangsi Knil. Yang terakhir, pertempuran kembali berkorban di Makassar. Pertempuran ini dimulai 5 Agustus 1950 dan berakhir 8 Agustus 1950 dengan kemenangan di pihak APRIS. Menyadari kedudukannya terus melemah, pihaknya meminta berunding pada tanggal 8 Agustus 1950. Adapun yang ketiga, dampak. 1. Dampaknya penyerangan ke Markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dampak pertama ini dari pemberontakan Andi Ajis adalah penyerangan ke markas TNI yang ada di Makassar oleh Andi Ajis berhasil dikuasai karena memiliki kekuatan yang jauh lebih kekuatan dari APRIS dan TNI. Yang kedua, bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. Pada saat itu situasi politik di Makassar memang sedang tidak stabil akibat adanya demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Akhirnya, Perdana Menteri Republik Indonesia Mohatta mengadakan pertemuan dengan Suwakarti atau NIT. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Dalam suasana politik di Makassar yang cukup tegang saat itu, terdengar berita bahwa tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS akan mengirim sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Akhirnya mereka pun bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. Yang keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Terjadinya peperangan markas Panglima Teritorium ini disebabkan oleh hasutan dari Soumokil, penjabat NIT, yang ingin NIT tetap dipertahankan. Alhasil, Andi Ajis mengerahkan pasukannya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang tengah berjaga. Akhir dari gerakan Andi Ajis ini, pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Andi Ajis tidak berlangsung terlalu lama. Sejak melakukan penyerangan ke markas APRIS di Makassar pada tanggal 5 April, pemerintah RIS dengan cepat mengirimkan pasukan tentara APRIS untuk segera menumpas pemberontakan ini. Pada tanggal 7 April, sebanyak 12.000 tentara diterjunkan ke Makassar yang kacau balau. Pemerintah RIS juga dengan cepat mengirimkan ultimatum kepada Andi Ajis agar menyerah di tanggal 8 April. Karena kondisi yang sudah terdesak, Andi Ajis pun menyerah diri ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Andi Ajis pun mengakui bahwa pemberontakan Andi Ajis yang muncul di Sulawesi Selatan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan RIS mengenai tentara APRIS. Pemerintah RIS akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun kepada Andi Ajis akan tindakan pemberontakan terhadap negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Kevin Amir Delta dari kelompok 6. Di sini aku akan membahas pemberontakan RMS. RMS merupakan gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1950 di wilayah Maluku, Indonesia. Dengan tujuannya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendirikan negara sendiri yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Adapun latar belakang dari pemberontakan RMS yaitu yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, wilayah Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Maluku bagian dari negara Indonesia Timur atau NIT dalam RIS. 3. Saat Indonesia bertransisi dari RIS ke NKRI pada tahun 1950, muncul penolakan dari sebagian masyarakat Maluku, terutama yang pro Belanda dan ex-tentara KNIL.
Adapun tokoh dari pemberontakan RMS, yaitu yang pertama ada Presiden RMS Chris Soumukil, dan juga banyak dukungan dari mantan tentara KNIL dari Maluku. Kronologi singkatnya, 25 April 1950, RMS diproklamasikan di Ambon. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan ke Ambon. Pada November 1950, pemerintah berhasil menguasai Ambon. Gerilya RMS pindah ke Seram, tapi semakin lemah. Pada tahun 1963, Chris Soumukil ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1966. Adapun dampak dari pemberontakan RMS ini yaitu yang pertama, banyak pendukung RMS melarikan diri ke Belanda. Yang kedua, hingga masa kini masih ada kelompok RMS di pengasingan Belanda, namun tidak lagi berpengaruh besar di Indonesia.